Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Septiani dengan NIM 2503-010029 dari kelas TER 1, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Teori dan Sejarah Sastra. Yang akan saya bahas yaitu mengenai ruang lingkup teori sastra, sejarah dan periodisasi sastra di Indonesia lengkap dengan contohnya. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu sebenarnya apa sih sastra itu. Jadi, sastra merupakan segala bentuk tulisan yang berisi kata-kata indah yang kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah karya, yaitu karya sastra. Dalam sastra biasanya dipelajari 3 aspek utama. Yang pertama mengenai teori sastra, yang kedua mengenai sejarah sastra, dan yang ketiga mengenai pengkajian teori sastra. Baik, kita lanjut ke yang pertama, yaitu teori sastra. Jadi, teori sastra ini merupakan sebuah cabang ilmu sastra yang membahas mengenai konsep, prinsip-prinsip, pendekatan, ataupun juga metode untuk memahami serta menganalisis sebuah karya sastra. Teori sastra di sini berfungsi sebagai alat yang membantu pembaca ataupun peneliti agar dapat mengkaji karya sastra secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan adanya teori sastra ini, sebuah karya sastra tidak hanya dinikmati secara estetis saja, tetapi juga dapat dipahami bagaimana maknanya, strukturnya, bagaimana konteks sosialnya, dan juga psikologisnya. Baik, berikutnya kita lanjut ke ruang lingkup teori sastra. Ruang lingkup teori sastra ini mencangkup berbagai pendekatan-pendekatan ataupun sudut pandang yang digunakan dalam menganalisis sebuah karya sastra. Yang pertama ada strukturalisme. Strukturalisme ini adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya seperti tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan juga amanat. Dalam pendekatan ini, karya sastra dipandang sebagai satu kesatuan struktur yang unsur-unsurnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya itu pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dapat dianalisis tentang hubungan antar tokohnya, alur perjuangan pendidikan, latar belakang masyarakat Belitung pada saat itu, serta amanat tentang betapa pentingnya pendidikan bagi kita. Yang kedua yaitu formalisme. Formalisme merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada bentuk dan gaya bahasa dalam karya sastra seperti pemilihan kata, majas, rima, irama, maupun teknik penulisan. Pendekatan ini tidak terlalu memfokuskan atau memperhatikan latar belakang sosial pengarangnya, tetapi lebih fokus pada keindahan dan juga keunikan bentuk bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Contohnya, puisi-puisi karya Chairil Anwar yang dapat dikaji secara formalis tentang penggunaan diksinya yang lugas, kalimat pendek, dan juga ekspresi individualnya yang kuat. Yang ketiga yaitu Marxisme. Marxisme merupakan pendekatan yang mengkaji karya sastra berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan pertentangan kelas yang terjadi dalam masyarakat. Sastra di sini dipandang sebagai sebuah refleksi dari realitas dan ideologi yang berkembang pada zamannya. Contohnya, novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantathur yang menggambarkan tentang ketimpangan sosial, penindasan kolonial, dan perjuangan pribumi dalam menghadapi kekuasaan kolonial. Yang keempat ada feminisme. Feminisme di sini adalah pendekatan yang mengkaji ataupun menganalisis tentang representasi perempuan, peran gender, serta posisi perempuan dalam struktur kekuasaan dan sosial yang digambarkan dalam sebuah karya sastra. Contohnya itu syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji yang menceritakan tentang tokoh Siti Rafiah, perempuan yang cerdas, berani, dan memiliki kemampuan memimpin. Yang kelima yaitu psikoanalisis. Psikoanalisis adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berdasarkan kondisi psikologis tokohnya, seperti konflik batin, trauma, alam bawah sadar, dan juga perkembangan kepribadiannya. Pendekatan ini membantu pembaca ataupun peneliti memahami karakter tokoh secara lebih mendalam. Contohnya, pada tokoh-tokoh di cerpen modern ini sering digambarkan memiliki sifat yang ambigu, tidak sepenuhnya baik tetapi juga tidak jahat, yang dapat dianalisis melalui konflik psikologisnya.
Baik, selanjutnya sejarah dan periodisasi sastra di Indonesia. Sejarah sastra di Indonesia ini membahas mengenai perkembangan karya sastra di Indonesia dari masa ke masa, sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat pada zamannya. Dalam kajian sejarah sastra ini, karya sastra tidak dipandang berdiri sendiri, tetapi lahir dari situasi zaman yang mempengaruhi tema, bahasa, bentuk, dan cara pengarang mengekspresikan gagasannya. Istilah sejarah sendiri berasal dari kata histori yang berarti peristiwa manusia dalam lintasan waktu tertentu. Maka dari itu, sejarah sastra di Indonesia ini berarti pembahasan mengenai perkembangan sastra di Indonesia dari suatu masa ke masa-masa berikutnya. Sedangkan periodisasi sastra ini merupakan pembagian sastra di Indonesia berdasarkan kurun waktu ataupun angkatan-angkatan waktu tertentu yang masing-masingnya memiliki ciri khas ataupun karakteristik tersendiri. Yang pertama yaitu Angkatan Pujangga Lama sebelum abad ke-20. Angkatan Pujangga Lama ini merupakan periode awal dari sejarah sastra di Indonesia yang berkembang sebelum abad ke-20. Karya sastra pada masa ini umumnya bersifat lisan dan juga anonim, yang artinya pengarangnya tidak diketahui secara pasti. Bahasa yang digunakan umumnya menggunakan bahasa Melayu klasik yang berfungsi sebagai bahasa pengantar antar wilayah di Nusantara pada masa tersebut. Karya sastra pada masa ini sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, adat istiadat, dan juga budaya masyarakat tradisional. Tema yang diangkat biasanya mengenai ajaran agama, moral, nasihat hidup, keteladanan, dan juga kearifan lokal. Sastra di sini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan tuntunan hidup masyarakat. Bentuk karya sastra pada angkatan ini meliputi pantun, syair, gurindam, hikayat, dan juga cerita rakyat seperti legenda ataupun dongeng. Tokoh penting yang terkenal pada masa ini ada Hamzah Fansuri yang dikenal melalui karya-karya syairnya yang bernuansa religius. Yang kedua, ada Angkatan Balai Pustaka tahun 1920 sampai dengan 1933. Angkatan Balai Pustaka ini lahir seiring dengan berdirinya penerbit Balai Pustaka pada masa kolonial Belanda. Periode ini menandai awal kebangkitan sastra Indonesia modern. Karya sastra yang diterbitkan pada masa ini berada di bawah pengawasan kolonial Belanda, sehingga tema dan bahasanya cenderung lebih aman, sopan, dan tidak menentang kekuasaan kolonial pada masa tersebut. Bahasa yang digunakan sudah lebih teratur dan juga baku, dengan gaya penceritaan yang rapi dan sistematis. Alur cerita umumnya lurus dan sederhana. Tokoh-tokohnya cenderung datar dan juga amanat cerita disampaikan secara jelas. Tema yang sering muncul itu adalah tentang konflik adat dan keinginan pribadi, khususnya pertentangan antara generasi muda dan juga generasi tua. Salah satu karya yang terkenal pada angkatan Balai Pustaka ini adalah novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli yang menggambarkan konflik adat dalam pernikahan dan penderitaan tokoh perempuan akibat tradisi yang kaku. Yang ketiga ada Angkatan Pujangga Baru tahun 1933 sampai dengan 1945. Angkatan Pujangga Baru ini muncul sebagai reaksi terhadap keterbatasan pada Angkatan Balai Pustaka. Periode ini ditandai dengan lahirnya majalah Pujangga Baru yang menjadi wadah bagi para sastrawan untuk mengekspresikan gagasan baru dan semangat perjuangan ataupun pembaharuan. Sastra pada masa ini bersifat lebih dinamis dan idealis. Para pengarang ataupun sastrawan mulai berani mengemukakan cita-cita kebangsaan, nasionalisme, dan juga identitas Indonesia. Bahasa yang digunakan umumnya adalah bahasa Melayu modern dengan gaya yang lebih bebas dan juga ekspresif. Tema karya sastra pada periode ini tidak hanya tentang persoalan pribadi, tetapi juga menyentuh perjuangan kemerdekaan dan kesadaran nasional. Salah satu karya yang terkenal yaitu novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alis Jahbana yang menggambarkan pemikiran modern dan juga semangat kemajuan.
Yang keempat yaitu Angkatan 45 tahun 1945 sampai dengan 1950. Angkatan 45 ini lahir pada masa perjuangan dan pasca kemerdekaan Indonesia. Sastra pada periode ini mencerminkan semangat kebebasan, perlawanan, dan individualisme. Karya sastra ini tidak lagi terikat pada aturan bentuk yang kaku, melainkan lebih menekankan pada kejujuran ekspresi batin sastrawannya atau pengarangnya. Bahasa yang digunakan cenderung lebih lugas, keras, dan langsung. Tema yang diangkat umumnya berkaitan dengan penderitaan rakyat, perang, kemerdekaan, dan juga kemanusiaan. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Chairil Anwar dengan puisinya yang berjudul Aku, yang mempresentasikan semangat individualisme dan kebebasan berekspresi. Yang kelima yaitu Angkatan 50-an tahun 1950 sampai dengan 1965. Pada angkatan 50-an ini, sastra Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam bentuk cerpen ataupun esai. Bahasa yang digunakan lebih sederhana dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Tema yang sering diangkat itu berfokus pada kemanusiaan, kehidupan sosial, dan realitas masyarakat sehari-hari. Sastra pada masa ini tidak terlalu heroik, tapi lebih dekat dengan kehidupan nyata masyarakat. Salah satu tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Idrus, yang dikenal melalui cerpen-cerpennya yang realistis dan kritis terhadap kehidupan ataupun sosial masyarakat. Yang keenam yaitu Angkatan 66 tahun 1966 sampai dengan 1970. Angkatan 66 ini ditandai dengan lahirnya majalah sastra Horizon yang menjadi wadah penting bagi perkembangan sastra Indonesia modern. Sastra pada periode ini mulai menunjukkan keberanian dalam mengkritik sosial dan politik, terutama setelah peristiwa 1965. Karya sastra pada masa ini banyak mengangkat tentang penderitaan rakyat kecil, ketimpangan sosial, serta kritik terhadap kekuasaan. Gaya penulisannya menjadi lebih bebas dan beragam. Tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini ada Taufik Ismail dan Sapardi Djoko Damono. Yang ketujuh ada Angkatan 70-an tahun 1970 sampai 1979. Sastra Angkatan 70-an ini dikenal sebagai periode eksperimentasi dan terobosan bentuk. Para sastrawan berani keluar dengan pola-pola lama dan mencoba gaya baru yang lebih bebas, termasuk penggunaan surrealisme dan bahasa simbolik. Karya sastra pada periode ini seringkali menampilkan ekspresi bawah sadar, permainan kata, serta penggunaan bahasa daerah dan unsur budaya lokal. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Sutarji Kazum Bakri yang dikenal sebagai perubahan atau pembaruan dalam dunia puisi di Indonesia. Yang kedelapan ada Angkatan 80-an tahun 1980 sampai dengan 1990-an. Pada Angkatan 80-an ini, sastra Indonesia berkembang dengan tema yang lebih kompleks. Karya sastra tidak hanya merespon situasi sosial politik, tetapi juga menyentuh kritik budaya dan kehidupan modern di masyarakat. Bahasa yang digunakan biasanya lebih kreatif, simbolik, dan penuh dengan makna. Sastra pada masa ini mulai memperlihatkan kedalaman pemikiran dan refleksi sosial. Tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini ada M.H. Ainun Najib dan Remi Silado. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah Angkatan Reformasi dan 2000-an. Angkatan Reformasi dan 2000-an ini ditandai dengan kebangkitan sastra pasca reformasi. Tema-tema yang sebelumnya dianggap tabu mulai diangkat kembali, seperti gender, seksualitas, ataupun kebebasan berekspresi. Bahasa yang digunakan lebih santai, populer, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, perkembangan teknologi juga melahirkan sastra digital seperti cerpen daring dan juga novel-novel populer yang bisa diakses secara daring. Contoh karya pada masa ini itu ada novel Saman karya Ayu Utami dan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang menunjukkan keberagaman
dan juga gaya sastra Indonesia modern. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap pembahasan saya ini dapat memenuhi kriteria penilaian untuk ujian akhir semester mata kuliah teori dan sejarah sastra ini. Terlebih terkurang saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.